Bab 031. Di saat Arsen kembali ke ranjangnya di sana Alena sedang berbicara dengan seseorang di telepon. "Alan, kamu tahu kabar Angel tidak? Sejak Angel dan Alex pamit akan pergi bulan madu nomor mereka berdua tidak aktif, bahkan tante tidak tahu kemana tujuan bulan madu mereka." Kania bertanya dengan sangat khawatir. "Aku juga enggak bisa menghubungi mereka." "Tan," jawab Alena. "Sayang, siapa yang telpon?" tanya Arsen tanpa bersuara dan hanya gerak bibir saja namun Alena cukup mengerti. "Tante Kania," jawab Alena pelan. "Duh, mereka itu bikin khawatir saja. Apalagi semalam tante lihat ada berita tentang pesawat yang jatuh. Tante jadi benar-benar takut." Arsen yang ikut mendengarkan keluhan Kania itu ikut khawatir dan ia sempat menyesali dirinya karena tidak sempat bertanya kemana tujuan Alex dan Angel pergi. "Dasar, mereka itu bikin khawatir saja," Arsen menggerutu. "Aku juga jadi khawatir banget sama mereka," ucap Alena setelah pembicaraan dengan Kania selesai. Hasrat Arsen yang sempat meninggi akhirnya sirna karena khawatir setelah kehilangan kabar dari Alex dan Angel. Dan rasa khawatir Arsen dan Alena semakin besar manakala Rosa pun menghubungi Alena tidak lama setelah Alena selesai berbicara dengan Kania. "Alan, maaf ganggu. Tante terpaksa menghubungi kamu karena tante tidak bisa menghubungi Angel dan Alex sejak beberapa hari ini. Terakhir mereka menghubungi tante dan bilang mau pergi bulan madu tetapi mereka enggak bilang mau pergi kemana. Tante jadi khawatir karena nomor mereka tidak bisa dihubungi dan semalam tante melihat ada berita ada pesawat yang jatuh. Tante benar-benar khawatir sama mereka," ucap Rosa panjang lebar dengan suara terisak. Alena terdiam sesaat dengan tubuh gemetar dan Arsen pun memeluknya agar tidak oleng. "Tenang sayang, belum tentu Alex dan Angel ada dalam pesawat itu," Arsen berusaha menenangkan Alena. "Mas Dani dan Mas Rizal sedang mencari informasi mengenai korban kecelakaan pesawat jatuh itu, semoga saja Alex dan Angel memang tidak ada di sana." "Iya, Tan. Semoga mereka tidak ada dalam pesawat itu karena kita juga tidak tahu kemana mereka perginya," ucap Alena ikut terisak setelah mendengar suara Rosa yang begitu khawatir. 132. "Iya, semoga saja." Arsen akhirnya melupakan niatnya untuk mengajak Alena olahraga berkuda pagi itu. Dengan wajah yang serius ia mengambil ponselnya dan kemudian menghubungi nomor Rizal. Setelah 2 jam kemudian akhirnya Arsen sudah mendapatkan data semua korban kecelakaan pesawat jatuh itu dan di sana tidak ada nama Alex maupun Angel. Untuk sementara mereka semua bisa bernapas lega meskipun mereka masih belum bisa menghubungi Alex dengan Angel. 133. Semua orang sibuk mencari keberadaan Angel dan Alex. Dari informasi daftar korban kecelakaan pesawat tidak ditemukan nama Angel dan Alex. Bahkan dari data penerbangan pun tidak ditemukan nama mereka berdua melakukan penerbangan ke luar negeri ataupun dalam negeri. Kemana perginya mereka? Bikin khawatir saja. Kalau tahu akan begini menyesal aku sudah memberi izin Alex cuti lagi. Arsen menggerutu dengan raut wajah yang terlihat khawatir. Meskipun Angel bukanlah darah dagingnya namun Angel sudah menjadi putrinya sejak ia lahir dan Arsen juga mengikuti tumbuh kembang Angel sampai ia dewasa dan menikah dengan Alex. "Iya, sayang, aku juga menyesal sudah bantuin Angel untuk bujukin kamu," tutur Alena yang merasa bersalah ketika melihat suaminya jadi pusing mencari keberadaan Angel dan Alex. Arsen menatap ke arah Alena yang berwajah sedih sekaligus merasa bersalah. "Jangan menyalahkan diri sendiri, kamu tidak salah. Kamu niat bantuin mereka." Arsen berusaha menghibur Alena di tengah rasa khawatir yang sedang melandanya. Di saat semua orang sedang sibuk mencari keberadaannya, Angel dan Alex sedang berenang di pinggir pantai yang berpasir putih dan banyak dihiasi batu karang yang terlihat kokoh dan indah. Pantai itu cukup sepi dan Alex menemukan tempat itu setelah mendapat informasi dari pelayan di resort.
Angel yang mengenakan bikini tupis berwarna merah terang terlihat sangat seksi. Bagian atas bikininya yang bertali kecil hanya mampu menutup sebagian payudara Angel yang besar. Alex sendiri hanya mengenakan celana renang yang membungkus miliknya yang besar dan sudah terasa sesak sejak melihat istrinya memakai bikini yang begitu menggoda. Hari itu udara begitu sejuk sehingga sepasang pengantin itu bebas berenang tanpa takut kulit mereka akan terbakar oleh teriknya matahari. Mereka tidak lupa mengabadikan semua momen bulan madu dengan kamera ponselnya. Puas berenang mereka pun duduk di pinggir pantai dan ombak kecil menyapu menjilati kaki telanjang mereka. Sayang, dari mana kamu tahu kalau di sini ada tempat tersembunyi sebagus ini? Tanya Angel manja sambil tiba-tiba duduk di pangkuan Alex. Dari pelayan di resort, dia bilang kalau tempat ini bagus untuk kita yang sedang bulan madu. Jawab Alex menarik bokong Angel agar semakin merapat ke arahnya. 134. Hari pertama Alex ngantor langsung disambut wajah masam dari Arsen. Alex yang tahu akan kesalahannya buru-buru meminta maaf kepada Arsen. Saya minta maaf karena sudah membuat semua khawatir. Ucap Alex. Akhirnya kamu tahu akan kesalahan kamu. Jawab Arsen dan Alex pun mengangguk. Karena kesalahan kamu itu maka saya akan memberikan sanksi untuk kamu. Ucap Arsen dengan tegas. Baik, Pak. Jawab Alex pasrah. Sanksi yang pantas untuk kamu adalah saya akan menangguhkan uang bonus kamu bulan ini dan baru akan bisa diambil bulan depan. Putus Arsen. Baik, Pak. Alex sama sekali tidak berani membantah karena baginya masih untung Arsen hanya menangguhkan bonus bulanannya saja dan tidak membuat bonusnya hangus, toh bulan depan juga bisa diambil. Selain itu Alex juga sangat bersyukur karena Arsen masih memberikan cuti tambahan untuknya sehingga ia dan Angel bisa pergi bulan madu. Selain mendapat sanksi penangguhan bonus bulanannya, Alex juga mendapatkan bonus yang lain yaitu mendapatkan ceramah panjang dari Arsen sampai telinganya terasa panas. Arsen baru berhenti mengomel ketika sekretarisnya mengingatkan jika pagi itu ada rapat penting yang harus Arsen hadiri. Kamu ikut saya sekarang ke kantor wali kota. Ajak Arsen setelah puas melampiaskan kemarahannya kepada Alex. Baik, Pak. Jawab Alex. Alex tetap semangat bekerja meskipun Arsen sudah memarahinya habis-habisan. Rapat di kantor wali kota itu berjalan cukup lambat dan baru berakhir ketika menjelang makan siang dan siang itu Arsen mengajak Alex sarapan di sebuah restoran langganan ia dan Alena. Meskipun tadi pagi Alex sudah mendapatkan omelan panjang dari Arsen, tetapi Alex tidak merasa sakit hati karena ia tahu akan kesalahannya dan Alex juga tahu jika Arsen jika marah tidak pernah lama. Terbukti sikap Arsen sudah kembali biasa dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kemarahan di raut wajah tampannya itu. Pada saat makan siang, di meja yang tidak jauh dari tempat mereka makan ada beberapa gadis yang sedang makan namun tatapan mereka terlihat tertuju kepada Arsen yang sedang serius makan. Arsen tidak memperhatikan sekelilingnya sehingga tidak tahu jika ada yang sedang memperhatikannya. Pak, wanita di meja sebelah liatin Bapak terus. Ucap Alex pelan. Arsen mengangkat kepalanya sekilas dan menatap ke arah Alex, biarkan saja. Jawabnya acuh dan tidak tertarik untuk melihat ke arah meja sebelah. Pria setampan Arsen memang kerap kali menjadi sasaran para wanita karena selain tampan Arsen juga terlihat sangat berkelas dan aura pria berduit sangat terlihat jelas padanya sehingga wajar jika banyak wanita yang bermimpi untuk bisa menjadi penghangat ranjangnya. Hari ini Manda mengajukan resign karena akan ikut suaminya pindah ke Sulawesi. Aku butuh sekretaris pengganti yang pintar dan cekatan seperti Manda secepatnya. Pulang dari sini kamu hubungi orang HRD dan bantu carikan sekretaris baru yang sesuai harapan saya. Perintah Arsen. Baik, Pak. Jawab Alex. Alex harus melakukan seleksi ketat karena Arsen menginginkan sekretaris yang siap pakai seperti Manda. 135.
Bapak ingin orang baru atau karyawan yang sudah ada? Tanya Alex. Karyawan yang sudah ada saja, kalau ambil orang baru penyesuaiannya lama. Jawab Arsen. Baik, Pak. Jawab Alex. Alex harus menyeleksi beberapa karyawan yang berkompeten untuk dialihtugaskan menjadi sekretaris Arsen secepatnya. Ada waktu 1 minggu agar Manda bisa membimbingnya sebelum wanita itu berangkat ke Sulawesi. Selesai makan siang mereka pun kembali ke kantor. Saat sampai ternyata di sana ada Alena yang sedang berada di ruangan Arsen dan sedang ngobrol bersama Manda. Kenapa tidak kasih tahu kalau ada istri saya di sini? Arsen sempat mengomel kepada sekretarisnya karena pastinya Alena sudah menunggu Lana di ruangan kerjanya. Arsen takut Alena merasa bosan dan akhirnya marah kepadanya. Tadi saya mau kasih tahu Bapak tapi Bu Alena melarang katanya takut mengganggu urusan Bapak di luar. Manda membela diri. Iya, aku yang larang kasih tahu kamu, lagian aku juga tadi malah keasikan ngobrol. Alena membenarkan. Ya sudah kalau begitu kamu kembali ke meja kamu. Perintah Arsen dan Manda pun mengangguk kemudian keluar dari ruangan kerja Arsen bersama Alex. Setelah Alex dan Amanda pergi Alex menutup pintu ruangan kerjanya dan menguncinya. Alena duduk dengan santainya di sofa dan menatap ke arah Arsen yang sedang berjalan menuju ke arahnya dan kemudian duduk di sampingnya. Pah, Manda kabarnya mau resign ya? Tanya Alena. Manda tadi bilang ya sama kamu. Arsen balik bertanya dan Alena pun mengangguk. Dia mau ikut pindah sama suaminya ke Sulawesi, hari ini dia udah ngajuin resign tapi aku kasih waktu 1 minggu untuk membimbing sekretaris penggantinya dulu. Ucap Arsen. Aku mau jadi sekretaris kamu. Ucap Alena namun Arsen langsung menolak dengan tegas. Kalau kamu yang jadi sekretaris aku nanti kerjaan gak akan beres karena aku akan gangguin kamu terus. Jelas Arsen membuat Alena mencibir, dasar bos mesum. Arsen terkekeh dan membaringkan tubuhnya di pangkuan Alena, kamu bayangkan saja sendiri mau beres gimana kerjaan kalau kita kerjaannya begini sepanjang hari. Iya. Terus sekarang udah dapat sekretaris penggantinya? Tanya Alena. Alex sedang menyeleksi mereka di bagian HRD, aku percaya sama dia. Jawab Arsen. Awas saja kalau sekretarisnya seksi dan genit, aku enggak mau nantinya dia malah godain kamu. Ucap Alena. Arsen tertegun, dan tidak lama kemudian ia tiba-tiba mengambil ponselnya dan kemudian menghubungi Alex. Hanya dalam hitungan detik terdengar suara Alex. Ya ada apa? Pak? Tanya Alex. Aku mau sekretaris pria. Jawab Arsen singkat dan padat dan kemudian mengakhiri panggilan telepon. Di seberang sana Alex tersenyum mengejek. Alex tahu jika Arsen sedang berada dalam tekanan Alena, dasar suami takut istri. Ucapnya pelan sambil tertawa. Alena bengong menatap Arsen yang baru selesai bicara dengan Alex, kenapa minta sekretaris pria? Aku kan enggak nyuruh kamu begitu. Tanya Alena. Sepertinya lebih aman sekretaris pria agar kamu nantinya enggak curigaan apalagi cemburu. Jawab Arsen yang memilih mengambil jalan aman. Ya sudah, biar kalau aku kesini ada pemandangan baru. Ujar Alena sambil terikikik. Hei, aku berusaha menjaga perasaan kamu tetapi kamu malah enggak bisa menjaga perasaan aku. Arsen langsung mengomel. 136. Aku hanya bercanda, Pak. Aku mana bisa berpaling dari kamu. Jawab Alena. Ia tidak menyangka jika Arsen akan begitu cemburu padahal Alena hanya bercanda. Wajah Arsen masih terlihat cemberut, kalau begitu kamu jangan sering-sering datang ke kantor. Ucap Arsen. Ya ampun. Kenapa sekarang kamu yang cemburuan? Alena mengelus rahang tegas Arsen sambil tertawa dan rasa jengkel Arsen pun perlahan hilang.
"Mah, kepala aku pusing," ucap Arsen dengan manjanya. "Ya sudah, aku pijitin kepalanya." Alena pun memijit kepala Arsen, namun Arsen mengambil satu tangan Alena yang menganggur dan kemudian ia letakkan di selangkangannya. "Kepala bawah aku juga pusing, pijit juga ya?" pintanya dengan suara yang serak. Pah. 137. Selama bekerja dengan Arsen, Alex sudah punya aset yang cukup banyak. Di Bandung ia memiliki lahan perkebunan yang cukup luas, sedangkan di Jakarta ia memiliki 2 unit apartemen dan beberapa mobil mewah. Selain itu ia juga memiliki uang tabungan yang lumayan. Rencananya dengan uang tabungan itu ia akan membangun rumah. Jika masih ada kekurangan ia akan mengumpulkan uang bonus bulanan untuk mewujudkan impiannya itu. Padahal jika mau mereka tidak usah repot menabung, asalkan Angel mau bilang kepada Rizal sudah pasti Rizal akan membelikan untuk mereka. Namun sampai sejauh ini Angel dan Alex Muli untuk mewujudkan semua impian mereka itu dengan hasil keringat sendiri. Meskipun Arsen mengatakan jika bonus bulanan Alex akan ditangguhkan, namun selang beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan Alex, Arsen sudah menyuruh bagian keuangan untuk membayarkan uang bonus bulanan Alex itu dan langsung masuk ke rekeningnya. Alex yang sempat melihat adanya notifikasi dari perbankan yang memperlihatkan ada uang yang masuk tampak kaget. "Ternyata Pak Arsen tidak benar-benar menangguhkan bonus gue." Alex bergumam sambil senyum-senyum sendiri. "Terima kasih, Pak. Bonusnya sudah masuk," ucap Alex sambil tersenyum senang. "Itu orang keuangan yang enggak sengaja transfer padahal belum waktunya," ucap Arsen. Alex hanya tertawa, tidak mungkin orang keuangan begitu teledor jika tidak mendapatkan perintah dari Arsen sendiri. "Karena bonus kamu sudah terlanjur ditransfer jadi sebaiknya kamu kerja yang benar dan jangan buat kecewa saya," tegas Arsen. "Siap Pak," jawab Alex dengan penuh semangat. 1 bulan kemudian dengan semua uang tabungan yang terkumpul akhirnya Alex berhasil membeli 1 unit rumah di kawasan perumahan elit yang kebetulan letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Alena. Dari rumah itu ke rumah Alena hanya memakan waktu 10 menit perjalanan dengan mobil. "Akhirnya Tuhan mengabulkan impian pertama aku," ucap Alex penuh syukur saat menerima kunci rumah yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Rizal dan Kania membelikan 1 unit mobil untuk Angel. "Kapan mau pindahan ke rumah baru?" tanya Rosa yang sengaja menelpon begitu mendapat kabar jika Alex baru saja membeli rumah baru. "Menunggu rumah itu dicat dulu, Mah. Selain itu di sana masih kosong melompong," jawab Angel. "Memangnya kalian belum membeli perabotan rumah?" tanya Rosa. "Belum sempat, Mah. Mas Alexnya masih sibuk. Aku mau minta ditemani Alena tapi dia juga sedang sibuk karena Aiden sedang kena cacar air," jawab Angel. "Ya sudah kalau begitu besok Mama ke Jakarta kebetulan Papa Dani ada urusan di Jakarta jadi Mama bisa temani kamu beli perabot rumah," ucap Rosa. "Iya, Mah," jawab Angel senang. Di saat dulu Angel sempat hancur karena menjadi anak broken home, namun sekarang Angel merasa bersyukur karena meskipun saling berpisah namun orang tuanya tetap memberikan kasih sayang terbaik untuknya meskipun dengan cara yang berbeda. 138. Semua kasih sayang dan perhatian yang ia dapatkan bukan hanya dari kedua orang tua kandungnya saja, namun juga dari Arsen walaupun pada dasarnya mereka tidak ada hubungan darah sama sekali. Keesokannya Rosa dan Dani datang dari Semarang. Selama mereka ada di Jakarta Angel dan Alex sengaja menginap di rumah Rosa. Alex sama sekali tidak keberatan dan menghormati mertuanya meskipun jarak dari rumah Rosa ke kantor lumayan jauh. "Hari ini aku dan Mama akan nyari perabot untuk di rumah baru kita," Angel memberitahu Alex saat mereka sarapan pagi bersama. "Iya, sama Mama saja karena aku sedang benar-benar sibuk jadi enggak bisa menemani kamu," jawab Alex.
Untuk semua isi rumah baru mereka Alex menyerahkan sepenuhnya kepada Angel dan tugasnya hanyalah mencari uang yang banyak karena uang tabungannya sudah mulai menipis setelah terpakai untuk membeli rumah itu. Pagi itu Alex dan Dani terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah Alex dan Dani pergi tidak lama kemudian Angel dan Rosa pun pergi untuk mencari perabotan rumah. Ini mobil baru ya, Ngel? Tanya Rosa saat mereka dalam perjalanan menuju ke sebuah toko mebel. Iya, Mah. Ini dibelikan Papa Rizal 2 minggu yang lalu. Jawab Angel sambil ngetuk jarinya di setir mobil. Syukurlah. Ucap Rosa. Ada kelegaan yang terpancar di wajahnya begitu menyadari jika kasih sayang Rizal begitu besar meskipun Rizal sudah menikah dan memiliki anak dari Kania. Nanti kalau aku pindahan Papa Rizal dan Mama Kania akan ke Jakarta. Nanti Mama juga ke Jakarta kan? Angel menoleh ke arah Rosa yang sedang merapikan kerudungnya. Iya, Mama dan Papa Dani akan datang. Jawab Rosa sambil tersenyum lembut. Sayang, Mama minta maaf karena enggak bisa terus mendampingi kamu karena kita tinggal berjauhan. Namun kamu tetap selalu ada dalam doa Mama setiap waktu. Melihat kamu bahagia bersama suami kamu Mama merasa sangat senang. Mama enggak bisa bantu banyak tetapi Mama mau kasih sedikit untuk tambah-tambah kamu beli perabot rumah. Ucap Rosa. Rosa kemudian mentransfer sejumlah uang yang cukup besar kepada rekening Angel. Angel terpaku menatap bukti transfer yang Rosa kirimkan. Saat itu Rosa mentransfer uang sebesar 200 juta untuk Angel. Maah, ini terlalu besar. Ucap Angel. Papa Dani kasih 100 juta dan sisanya dari Mama. Kebetulan omset kafe tahun ini naik 2 kali lipat. Jawab Rosa. Tapi, Mah, kalau untuk beli perabot aku juga ada. Angel merasa berat menerima uang dari Dani, berbeda saat ia menerima uang dari Rizal. Tidak apa-apa, jangan buat Papa Dani kecewa karena kamu tidak mau menerima uang pemberiannya. Tegas Rosa dan akhirnya Angel pun tidak lagi menolak uang pemberian Rosa dan Dani. Seharian mereka fokus untuk membeli perabotan isi kamar. Di rumah barunya ada 4 kamar dan Angel membeli 4 buah tempat tidur beserta lemari dan segala perintilannya. Di hari kedua Angel dan Rosa mulai membeli perabotan untuk ruang tamu dan ruang makan dan ruang keluarga. Jika saja Rosa tidak memberi uang tentu uang tabungan Alex akan semakin menipis. Di hari ketiga barulah Alex bisa menemani Angel membeli perabotan rumah. Kali ini Rosa tidak ikut karena sedang ada urusan di kafenya. Acara belanja Alex dan Angel kali ini adalah membeli barang elektronik untuk isi rumahnya. Gila. Ternyata capek juga ya belanja untuk isi rumah. Alex sempat mengeluh saat mereka makan siang di sela acara belanja mereka. 139. Kamu ini baru 1 hari menemani aku belanja sudah ngeluh. Sementara Mama 2 hari menemani aku. Angel memukul lengan Alex pelan dan Alex pun tertawa. Di mana-mana yang jagoan dalam hal belanja itu perempuan. Ucapnya. Setelah memakan waktu 3 hari untuk belanja isi rumah, di hati keempat mereka mulai menata semua perabot itu di tempat yang seharusnya dan itu memakan energi yang besar. Alex sampai membayar jasa orang untuk membantu meletakkan semua barang sesuai dengan keinginan sang nyonya rumah. 140. Semua ruangan sudah terisi oleh perabotan, Angel sengaja membeli perabotan yang benar-benar fungsional. Untuk saat ini Angel belum menghiasi rumahnya dengan pernak-pernik. Setelah semua tertata sesuai dengan tempatnya keesokannya mereka pun resmi pindahan. Kebetulan kedua orang tua Angel masih ada di Jakarta dan ibunya Alex pun datang dari Bandung. Acara pindahan itu membuat rumah baru Angel dan Alex menjadi hangat. Alena dan Arsen juga datang dengan membawa Aiden. Di sana saat ini ada 2 bayi dengan 2 orang babysitter. Alex dan Angel memesan makanan dari catering milik Alena untuk makan siang bersama dengan seluruh keluarga, dan juga untuk acara pengajian yang akan mengundang tetangga terdekat.
Saat mobil mini box yang mengantarkan makanan datang, Alena mengawasi langsung para pegawainya mulai dari menurunkan barang sampai menyusunnya di atas meja. Semua pegawai Alena itu melakukan tugasnya dengan baik. Meskipun tidak bekerja, namun Alena masih melanjutkan usaha toko kue miliknya yang sekarang sudah berkembang menjadi usaha catering. Untuk pesanan Angel kali ini Arsen yang langsung membayarnya tanpa sepengetahuan Alena. Meskipun suami istri, namun Arsen tetap membayar pesanan Angel itu sesuai dengan tagihan. Kita hanya bisa berkumpul di momen khusus seperti ini, ucap Rizal. Kalau kita tidak tinggal berjauhan mungkin kita akan sering berkumpul begini, timpal Dani. Karena Arsen yang tinggal di sini jadi kita bisa titipkan Angel sama dia saja biar kita tenang, ucap Rizal lagi. Kalian tenang saja, meskipun kami tidak tinggal satu rumah tetapi jarak rumah kami tidak terlalu jauh. Jadi aku dan Alena juga bisa saling mengawasi, ucap Arsen membuat Dani dan Rizal lega. Di ruangan lain para wanita sedang berkumpul di meja makan. Mereka masih setia di sana meskipun acara makan siang sudah selesai. Semua piring kotor sudah dibersihkan oleh seorang pelayan yang dibawa oleh Ibu Alex dari Bandung. Sedangkan kedua bayi sedang tidur siang di kamar dengan diawasi oleh babysitter masing-masing. Menjelang sore para tamu undangan pun mulai berdatangan untuk mengikuti acara pengajian. Ruang tamu dan ruang tengah di rumah itu mulai penuh dan lantunan ayat suci Al-Quran mulai terdengar begitu syahdu. Semua terlihat khusyuk mengikuti pengian yang dipimpin oleh ustadz setempat. Selain mengucapkan rasa syukur atas rezeki berupa rumah baru yang akan menjadi tempat beranung dari panas dan hujan, ada juga satu doa yang diam-diam Alex dan Angel selipkan, yaitu doa agar segera mendapatkan momongan. Melihat bayi Alena dan Kanmia yang begitu menggemaskan membuat keinginan untuk segera memiliki momongan benar-benar tidak terbendung. Namun sayangnya sampai detik ini tanda-tanda kehadiran buah hati mereka itu belum ada. Alena dan Arsen pulang setelah hari mulai gelap. Sedangkan Rizal dan Kania juga Rosa dan Dani memilih menginap bersama besan mereka dari Bandung. Aiden yang kelelahan tidur pulas dalam gendongan pengasuhnya. Kelihatan banget ya Angel sudah ingin punya anaknya, ucap Alena. Iya, aku juga melihat begitu, Arsen membenarkan. Mereka sudah menikah lumayan lama dan bahkan sudah pergi bulan madu juga tapi belum ada tanda-tanda Angel hamil. Sebagai bosnya Om Alex, kamu kasih tahu dong bagaimana caranya agar Angel bisa cepat hamil. Dulu sekali bobol aku langsung hamil, ucap Alena. Hus, ngomongnya jangan keras-keras, bikin malu saja. Arsen mengomel sambil melirik ke arah belakang di mana ada pengasuh Aiden. 141. Alena terkikik dan kemudian memeluk lengan Arsen dan pria itu hanya geleng-geleng kepala. Alena terkadang kalau ngomong itu memang suka lupa disaring. Enggak usah diajarin juga, mereka sudah pada pintar, kalau soal anak itu urusannya sama yang di atas. Jika dulu kamu langsung hamil mungkin Tuhan menganggap kita sudah siap untuk menjadi orang tua, jawab Arsen dan Alena pun mengangguk. Karena jarak rumah Angel dengan rumah Alena tidak terlalu jauh, hanya kurang dari 10 menit mereka pun sudah sampai ke rumah. Pengasuhnya memindahkan Aiden ke kamarnya. Pah, mau mandi sekarang enggak? Tanya Alena karena mereka masih mengenakan pakaian yang mereka pakai sejak siang. Mau dong, badan aku rasanya lengket banget, jawab Arsen dan Alena pun menyiapkan peralatan menandi untuk Arsen. Setelah Arsen masuk ke kamar mandi, Alena menyiapkan pakaian ganti untuk Arsen berupa seperangkat piyama yang ia letakkan di atas ranjangnya. Maah, bisa kesini sebentar tidak? Terdengar suara Arsen memanggil dari arah kamar mandi. Alena yang sudah tahu kebiasaan Arsen langsung terlihat waspada karena Alena yakin jika panggilan itu adalah merupakan jebakan maut untuknya. Alena hanya melongokkan kepalanya di pintu kamar mandi. Ada apa, Pah? Tanyanya. Bisa tolong gosok punggung aku?
Soalnya enggak nyampe. Pinta Arsen. Masih dengan waspada tingkat tinggi Alena pun menghampiri Arsen dan kemudian mengambil spons di tangan pria itu dan mulai menggosok punggungnya. Shower di atasnya sudah Alena matikan sebelumnya. Namun pada saat Alena sedang fokus menggosok punggung Arsen, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Alena, Arsen menyalakan shower sehingga baju Alena pun basah seketika. Pah! Kamu ini jahil sekali sih, Alena mencubit perut Arsen dan pria itu hanya tertawa. Lagian kamu ini dipanggil suami malah kelihatan takut begitu. Ucap Arsen di natara tawanya. Habisnya takut kamu ajak mandi bareng, jawab Alena. Tanpa disangka Arsen langsung memeluk tubuh Alena. Takut kenapa? Apakah aku menyeramkan? Tanyanya. 142. Manusia boleh berkehendak namun Tuhan yang menentukan. Setelah memiliki rumah baru dan karir yang bagus di perusahaan Arsen, Alex dan Angel baru dipercaya mendapatkan momongan 5 tahun kemudian. Padahal Angel sempat merasa putus asa dan pasrah. Bahkan Angel dan Alex sempat akan mengikuti program bayi tabung. Di enak tahun pernikahan Angel dan Alex akhirnya lahir seorang bayi cantik yang sangat mereka nantikan kehadirannya. Kemudian mereka memberi nama bayi cantik itu, mereka beri nama Anya Natania. Bayi mungil itu langsung menjadi perhatian seluruh keluarga karena mereka semua sudah menantikan kehadirannya sejak lama. Alena dan Arsen adalah orang pertama yang datang setelah mendengar Angel melahirkan. Kania dan Rizal yang tinggal di Bali tidak sempat menyaksikan kelahiran cucu mereka dan hanya Rosa yang menemani saat Angel melahirkan. Setelah pulang dari rumah sakit, suasana rumah Angel dan Alex yang biasanya sepi kini terdengar lebih hangat dengan suara tangis bayi. Bayi mungil yang masih merah itu menjadi pusat perhatian dia bocah laki-laki Aiden dan Rian, anak Rizal dan Kania. Bahkan Rian bersikeras ingin menggendong keponakannya dan akhirnya Kania pun meletakkan bayi mungil itu di pangkuan putranya. "Oi, kamu mau gendong enggak? Rasanya seperti sedang gendong kucing," ucap Rian. Aiden menggeleng, "Enggak mau." Aiden dan Rian sangat akrab meskipun mereka memiliki karakter yang berbeda. Rian lebih ramai, tidak seperti Aiden yang tidak banyak bicara. "Masa dedeannya dibilang seperti kucing sih?" ucap Alena sambil terkikik geli mendengar ucapan Rian itu. "Beneran kamu enggak mau gendong? Rian saja berani." Arsen bertanya dan Aiden pun hanya menggeleng dan memilih berdiri di dekat ayahnya. Aiden dan Rian sudah kelas 1 SD sekarang. Meskipun mereka tinggal di kota yang berbeda namun keduanya sangat akrab karena jika hari libur mereka akan saling mengunjungi. Bahkan tidak jarang Aiden menghabiskan waktu liburan di Bali tanpa Arsen dan Alena. Jika Rian begitu tertarik dengan baby Anya, maka berbeda dengan Aiden yang terlihat agak cuek dan tidak berani menyentuh bayi mungil itu. Puas menggendong keponakannya, Rian pun pergi bermain dengan Aiden di halaman belakang rumah Angel. Ketika hari mulai sore, Arsen dan Alena pun pamit pulang dan mereka membawa Rian yang merengek ingin menginap bersama Aiden. Menjelang remaja, Rian memilih sekolah di Jakarta dan tinggal bersama kakaknya. Aiden dan Rian bersekolah di tempat yang sama. Membuat persahabatan mereka semakin erat dan bahkan mereka sudah seperti saudara. Di saat Aiden dan Rian sudah duduk di bangku SMA, Anya masih belum menyelesaikan sekolah dasarnya. Anya yang periang dan sedikit nakal sering sekali mengganggu Rian dan Aiden. Seperti saat itu, Aiden dan Rian sedang mengerjakan tugas sekolah ketika Anya datang dan mengganggu. "Anya, aku dan Aiden sedang sibuk. Jangan ganggu dulu," seru Rian karena Anya tiba-tiba datang dan mengganggu dengan mengacak-acak meja belajar Rian. "Aku cuma mau pinjem spidol kakak," jawab Anya. 143. Rian mengambil spidol dari laci meja belajarnya dan kemudian ia berikan kepada Anya, "Ini spidolnya dan jangan ganggu lagi." "Aku enggak akan ganggu lagi kalau dibeliin es krim."
Ucap Anya sambil cengengesan. Aiden mengambil uang dari saku bajunya dan kemudian ia berikan kepada Anya. Nih, kamu beli sendiri saja. Ucap Aiden. Kebetulan rumah Angel berada tepat di sebelah minimarket. Terima kasih Kak Aiden yang ganteng, sering-sering ya kasih aku uang untuk beli es krim. Ucap Anya sambil pergi dari kamar Rian. Rian dan Aiden saling pandang, gila. Anak SD sudah tahu yang ganteng. Ucap Rian. Kebanyakan nonton sinetron dia, jawab Aiden sambil tertawa. Aiden dan Rian melanjutkan mengerjakan tugas sekolahnya sementara Anya sedang sibuk menghabiskan uang pemberian Aiden di minimarket sebelah rumah. Anya, punya uang dari mana jajan sebanyak itu? Tanya Angel saat melihat Anya membawa kantung plastik berisi jajanan. Dari Kak Aiden, ini sebagai upah agar aku enggak ganggu mereka. Jawab Anya dengan santainya. Ya ampun. Itu bukan upah namanya. Angel hanya geleng-geleng kepala melihat ulah putrinya itu. Karena hari itu udara cukup panas, Anya tiba-tiba menceburkan dirinya ke kolam renang dengan memakai pakaian lengkap. Gadis cilik itu berenang sambil menikmati es krimnya. Dasar anak nakal. Ucap Rian dari balkon kamarnya saat melihat keponakannya itu berenang sambil makan es krim. Sebentar lagi Kak Angel pasti marah. Lanjutnya. Tebakan Rian ternyata benar, tidak lama kemudian terdengar suara Angel yang melengking, Anya. Masa makan jajanannya di kolam sih? Suara ibunya yang melengking itu tidak membuat Anya ketakutan namun gadis kecil itu hanya tertawa cengengesan. Sudah tidak usah marah-marah, biarkan saja namanya juga anak-anak. Ucap Alex. Aku akui kalau dulu aku memang nakal, tapi perasaan aku enggak pernah ngajarin Anya nakal deh. Ucap Angel sambil mengusap dadanya. Namanya juga anak kecil, nanti kalau sudah besar dia juga akan malu sendiri dan tidak akan nakal lagi. Bukannya kamu juga begitu? Belain terus. Angel menggerutu dan Alex hanya tersenyum. Alex pergi ke kolam renang dan duduk di bangku kayu. Pria itu memperhatikan Anya yang berenang ke sana kemari sambil menikmati jajanan yang dibelinya dari uang pemberian Aiden. Angel sendiri sedang sibuk memasak untuk makan siang bersama pelayan. Setelah siap Angel pun menyuruh Anya naik dan kemudian ia pergi ke kamar Rian untuk mengajak Rian dan Aiden makan siang bersama. Aiden sudah 2 hari menginap di sana karena Arsen dan Alena sedang menunggui mamanya yang sedang sakit di Surabaya. Ngerjain tugas sekolahnya dilanjutkan nanti saja, sekarang kita makan siang dulu. Kakak sudah masakin makanan kesukaan kalian. Ajak Angel. Rian dan Aiden memiliki makanan kesukaan yang sama yaitu rendang daging dan Angel sudah menyuruh pelayan membuatnya. Yih, rendang Padang. Seru Rian sambil membereskan bukunya dan kemudian mereka pun turun dan pergi ke ruang makan. Di sana sudah ada Alex dan Anya yang sudah mandi dengan rambut yang masih basah. Anya yang sedang manja tidak mau makan sendiri dan makan dengan disuapi oleh Angel. 144. Kamu ini sudah besar, masa makannya harus disuapi sama mama terus sih? Angel menyuapi Anya sambil menggerutu. Ya enggak apa-apa dong, kalau enggak nyiapin aku lalu mama mau nyuapin siapa? Kan cuma aku anak mama. Jawab Anya santai. Mama mau nyuapin papa saja. Jawab Angel jengkel. Alex hanya tertawa melihat keributan antara Angel dan Anya yang merupakan pemandangan setiap hari di rumah itu. Rian dan Aiden juga sudah terbiasa melihat pemandangan itu dan mereka sudah kebal dengan ulah Anya yang sering mengganggu mereka. Sebagai sesama anak tunggal mereka sadar jika Anya memang sangat suka mencari perhatian dari semua orang. 145. Hari ini Aiden dan Rian janjian bertemu di sebuah pusat perbelanjaan karena ada yang harus mereka beli untuk tugas sekolah. Aiden yang datang lebih dulu mengirimkan pesan kepada Rian yang sedang terjebak macet di jalan.
Gue nunggu di kafe dekat toko buku. Ya, tunggu saja sebentar lagi gue sampai. Tidak lama kemudian Rian datang namun sahabatnya itu tidak datang sendiri, ada Anya yang mengikuti di belakangnya. Ngapain sih bawa bocah itu? Tanya Aiden berbisik di telinga Rian. Kak Angel dan Mas Alex sedang enggak ada jadi gue aja karena enggak tega ninggalin Anya di rumah sendirian. Jawab Rian. Anya yang menyadari jika Aiden seperti yang keberatan ia ikut langsung cemberut, Kak Aiden sombong. Umpatnya. Bukan sombong tapi ini urusan anak gede. Jawab Aiden. Tadi sebelum pergi dia janji enggak akan ganggu. Ucap Rian yang kadang sering dipusingkan dengan kenakalan Anya. Awas saja kalau ganggu entar kita buang di jalan. Aiden mengancam membuatannya semakin cemberut. Di kafe itu Aiden dan Rian memesankan makanan dan minuman untuk Anya agar bocah itu diam dan tidak berulah. Iya, aku enggak akan nakal. Jawab Anya sambil menikmati makanan dan minumannya. Kali itu Anya bersikap cukup manis dan tidak membuat Aiden dan Rian pusing. Dari kafe kedua remaja itu membawa Anya ke toko buku dan kemudian mereka pergi ke rumah Aiden karena mereka akan mengerjakan tugas kelompok di sana. Kamu diam dan jangan ganggu, aku sama Aiden mau ngerjain tugas sekolah. Rian kembali memperingatkan Anya saat mereka berada di kamar Aiden. Iya, aku enggak akan ganggu. Jawab Anya. Di saat Aiden dan Rian sibuk dengan tugas sekolahnya Anya sibuk bermain game dari ponsel Rian di atas kasur. Aiden. Biasanya jika ada Alena di rumah, Anya pasti akan memilih bersama Alena daripada bersama Aiden dan Rian yang sering mengomel. Namun saat itu Alena dan Arsen kebetulan sedang tidak ada di rumah sehingga Anya terus mengikuti Aiden dan Rian. Hari mulai gelap saat kedua pemuda itu selesai mengerjakan tugas sekolahnya. Ketika akan mengajak pulang ternyata Anya malah tidur pulas di ranjang Aiden. Karena Anya sulit dibangunkan akhirnya Rian terpaksa menggendong Anya ke mobilnya sambil menggerutu. Benar-benar ngerepotin ini anak, kalau enggak sayang udah aku buang ke sungai. Aiden yang membawakan tas kecil milik Anya hanya tertawa. Meskipun Anya sering membuat jengkel namun Aiden juga sangat menyayangi gadis kecil itu karena Aiden tidak memiliki adik. Suara derum motor Aiden terdengar memasuki halaman rumah Angel. Begitu turun dari motornya ia disambut tatapan tajam dari Anya yang masih mengenakan seragam putih merahnya. 146. Kak Aiden mau ketemu Om Rian ya? Tebak Anya. Ya iyalah. Enggak mungkin aku kesini untuk ketemu Kak Angel apalagi kamu. Jawab Aiden membuat Anya mencebik jengkel. Tolong panggilin Rian dong. Pinta Aiden. Aiden tidak langsung masuk seperti biasanya karena hari itu ia sedang terburu-buru. Hari itu mereka akan pergi latihan basket karena minggu depan mereka akan bertanding dengan sekolah lain. Aku enggak mau, panggil saja sendiri, Anya menolak. Tapi kalau Kak Aiden mau kasih aku uang untuk beli es krim baru aku mau panggilin Om Rian. Lanjutnya. Dasar preman, nih uang buat kamu, sekarang buruan panggilin Rian sekarang. Aiden memberikan uang untuk Anya sambil menyentil kening gadis kecil itu membuat Anya meringis dan balik mencubit tangan Aiden. Oh, cubitan kamu sakit banget kayak kepiting. Aiden meringis. Ini bukanlah kali pertama ia dipalak oleh Anya, bahkan hampir setiap Aiden ada kesana Anya selalu minta uang dengan alasan untuk beli es krim dan Aiden selalu memberinya. Setelah mendapatkan uang untuk Aiden Anya pun pergi ke kamar Rian dan memanggilnya, ada Kak Aiden tuh di depan, dia sedang nungguin Om Rian. Serunya. Rian yang sudah siap dengan baju basketnya bergegas untuk menemui Aiden yang menunggu di motornya. Tidak lama kemudian kedua remaja ganteng itu pun pergi ke sekolah untuk latihan basket karena sebentar lagi mereka akan bertanding dengan sekolah lain. Di saat Aiden dan Rian pergi tidak lama kemudian Anya pun menghabiskan uang pemberian Aiden dengan jajan yang banyak.
Kebiasaan itu sudah terjadi dari sejak Anya sekolah TK dan Aiden yang tidak memiliki adik sama sekali tidak pernah menarah. Aiden dan Anya sudah seperti saudara saja meskipun tidak ada darah yang sama yang mengalir di dalam tubuhnya. Di saat Anya menginjak bangku SMP, Aiden melanjutkan sekolah bisnisnya di luar negeri. Sedangkan Rian memilih mengikuti jejak ibunya menjadi dokter. Rian memilih sekolah kedokteran di tanah air yaitu di Yogyakarta. Menginjak usia remaja tingkah barbar Anya semakin menjadi dan sering membuat Angel dan Alex pusing. Bahkan Angel dan Alex sempat beberapa kali dipanggil ke sekolah karena Anya berkelahi dengan teman sekelasnya. Meskipun agak nakal tetapi Anya adalah anak yang pintar. Anya selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya dan itu adalah cukup menjadi obat kejengkelan Alex dan Angel. Menjelang libur akhir tahun ini Aiden pulang setelah selama 1 tahun tidak pulang dan fokus menimba ilmu. Alena dan Arsen sendiri yang menjemput Aiden ke bandara. Gantengnya mama akhirnya pulang juga. Alena memeluk tubuh Aiden yang begitu tinggi dengan erat. Beberapa gadis tampak memperhatikan Aiden yang begitu tampan dengan penuh kekaguman. Tentu saja dia ganteng karena dia itu mirip aku. Bisik Arsen di telinga Alena. Iya, Aiden mirip kamu banget. Aku seperti melihat kamu waktu pertama kali diajak Angel ke rumah kamu. Jawab Alena sementara Aiden terlihat kikuk karena banyak yang menatap ke arahnya. Aiden memasukkan tas ranselnya ke dalam mobil. Pah, boleh aku yang nyetir? Aku kangen suasana jajanan Jakarta yang macet. Ucap Aiden. Tentu saja boleh. Arsen melemparkan kunci mobil ke arah Aiden dan Aiden dengan sigap menangkapnya. Arsen duduk di sebelah Aiden yang mulai melajukan mobilnya sementara Alena duduk di kursi belakang. 147. Kedua orang tua Arsen sengaja datang dari Surabaya untuk menyambut kedatangan cucu kesayangannya dan mereka sedang menyiapkan pesta kecil di rumah. Ketika mobil yang dikendarai Aiden tiba, ia terlihat kaget karena ternyata kakek dan neneknya ada di sana. Kenapa papa dan mama enggak bilang kalau ada opa dan oma di sini? Tanya Aiden. Opa dan oma yang minta katanya mereka ingin kasih kejutan untuk kamu. Jawab Alena. Sang opa menyambut kedatangan Aiden dengan sebuah tinju kecil di bahu Aiden. Kamu sudah besar, semoga kamu tidak nakal seperti papa kamu. Buah kan tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, opa. Jawab Aiden sambil tertawa. Ucapan Aiden itu membuat Alena dan Arsen terkejut dan sempat bengong untuk beberapa saat. 148. Rian? Gue udah di Jakarta. Aiden mengabari Rian yang sudah terbang ke Bali beberapa hari yang lalu. Gue kira lu mau langsung ke Bali. Ucap Rian. Rian dan Aiden berencana akan menghabiskan malam tahun baru di Bali. Gue ada acara keluarga dulu di Jakarta dan lusa baru gue ke Bali. Jawab Aiden. Oke, gue tunggu di sini. Aiden meletakkan ponselnya di meja setelah selesai berbicara dengan Rian. Kamu mau ke Bali? Tanya Alena yang sempat tidak sengaja mendengar obrolan Aiden dengan Rian di telepon. Iya, Mah, aku udah janjian sama Rian. Jawab Aiden. Alena tidak melarang rencana Aiden untuk pergi berlibur di Bali bersama Rian karena mereka memang sudah terbiasa menghabiskan waktu liburan berdua. Di Jakarta Aiden dan keluarganya menghadiri acara pernikahan kerabat dari Arsen dan di acara itu mereka juga bertemu dengan Angel dan Alex yang datang bersamaannya. Meskipun masih duduk di bangku SMP namun Anya memiliki tubuh yang tinggi semampai dengan wajahnya yang cantik. Sekilas tidak ada kesan barbar dari penampilan gadis remaja itu. Namun wajah Anya terlihat masam dan tidak seceria dari biasanya. Bahkan ketika bertemu dengan Aiden pun Anya kehilangan kebiasaannya meminta uang jajan kepada Aiden. Ngel, kenapa si Anya kelihatannya cemberut terus?
Tanya Alena Sas melihat keanehan di wajah cantik gadis remaja itu. Anya lagi ngambek karena ingin ke Bali tapi gue dan Mas Alex harus ke Bandung karena mamanya Mas Alex sedang sakit. Jawab Angel. Besok kebetulan Aiden mau ke Bali, kalau begitu biar Anya pergi sama Aiden saja. Alena menawarkan solusi kepada Angel. Boleh, tapi Aidennya keberatan enggak kalau Anya ikut bareng ke Bali? Tanya Angel. Aku rasa Aiden enggak akan keberatan karena Aiden juga pasti menginap di rumah papa lu, jawab Alena. Ya sudah kalau begitu gue titipin Anya sama Aiden saja. Angel lega setelah mendapat solusi terbaik dari Alena dan untungnya Aiden juga tidak keberatan pergi bareng dengan Anya. Keesokannya sebelum Angel dan Alex pergi ke Bandung mereka sempat mengantarkan Aiden dan Anya ke bandara. Selama perjalanan jangan merepotkan Aiden. Pesan Angel. Iya, Mah. Jawab Anya. Kalau merepotkan aku jewer saja telinganya. Sahut Aiden membuat Anya mendelik dengan wajah yang masam. Iya, jewer saja. Alex setuju membuat wajah Anya semakin menasam. Angel dan Alex memang sering pusing dengan tingkah Anya di mana semua keinginannya harus dituruti. Sebelum Alena menawarkan agar Anya pergi dengan Aiden satu, Anya bersikeras ingin pergi sendiri namun Alex tidak mengizinkan. Seandainya Angel dan Alex mengizinkan Anya pergi sendiri pun yang ada mereka akan mendapat omelam dari Rizal dan Kania. 149. Sepanjang perjalanan menuju ke Bali Anya duduk manis dan lebih bisa menjaga sikap. Bahkan Anya sempat tidur sebentar. Aiden menatap wajah Anya dengan tatapan heran. Gue enggak bertemu anak ini baru 1 tahunan, bagaimana bisa anak cerewet dan tukang pala ini bisa tumbuh begitu cepat dan menjadi semakin cantik. Rasanya enggak mungkin anak ini melakukan oplas. Aiden membatin sambil tersenyum samar. Kemarin saat bertemu di acara pernikahan Aiden tidak sempat melihat Anya sedekat ini. Tubuh Anya yang tinggi semampai dengan rambut sebahu yang indah membuat Anya menjadi gadis yang sempurna di mata Aiden. Tatapan Aiden tidak sengaja tertuju pada ke arah dada Anya. Dulu saat ia belum kuliah di LN dada Anya masih terlihat datar, namun sekarang bukit di sana sudah mulai terlihat membesar dan begitu indah. Aiden buru-buru membuang tatapannya ke arah lain saat Anya tiba-tiba terbangun. Aduh, sakit. Anya menjerit kecil membuat Aiden menatap ke arah Anya dengan heran. Kenapa? Tanya Aiden. Rambut aku nyangkut di giwang, jawab Anya sambil meringis. Perlahan Aiden mendekat ke arah Anya dan memeriksanya ternyata benar jika rambut Anya nyangkut di giwang tang Ana pakai. Kamu diam ya. Aiden menahan napas saat melihat kulit leher Anya yang putih lembut membuat Aiden ingin sekali mencium dan menyesap kulit leher Anya yang putih itu. Dengan tangan sedikit gemetar Aiden melepaskan rambut Anya dari giwangnya dan Anya pun terlihat lega. Terima kasih, ucap Anya yang mulai kembali terlihat tenang. Aiden hanya mengangguk. Selama di luar negeri Aiden terbiasa melihat bule berpakaian seksi namun entah mengapa jantung Aiden terasa berdetak lebih kencang hanya karena melihat tubuh bocah di sampingnya. Tiba di bandara Ngarah Rai mereka sudah dijemput oleh sopir Rizal. Dalam perjalanan Anya kembali tidur dan kepalanya tidak sengaja bersandar di bahu Aiden dan bahkan satu tangan Anya sempat tidak sengaja memeluk perut Aiden. Perjalanan dari bandara menuju Ramah Rizal memakan waktu lama karena Rizal tinggal di daerah pinggiran di dekat pantai. Anya baru bangun setelah Mika sampai di rumah Rizal. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Rizal, Kania dan Rian. Oman ya aku ngantuk banget, aku mau tidur lagi. Ucap Anya dan Kania pun langsung membawa Anya ke kamar gadis itu. Sementara di ruang keluarga suasana sedikit heboh antara Aiden, Rian dan Rizal. Anya pasti merepotkan. Rian menebak perjalanan Aiden dengan keponakannya. Enggak kok, sepanjang perjalanan dia tidur mulu. Jawab Aiden. Dia memang begitu,
Bahkan waktu kecil gue sering gendong dia kalau gue ajak jalan-jalan dan dia ketiduran, pokoknya hanya itu sangat merepotkan. Ucap Rian. Itu kan waktu aku masih kecil, kalau sekarang udah enggak lagi. Sahut Rizal membela cucu kesayangannya. Untuk Aiden, Kania sudah menyiapkan kamar dengan pemandangan laut yang indah. Setiap Aiden menginap ia selalu menempati kamar itu. Aiden menyusun pakaian yang ia bawa ke dalam lemari. Tidak banyak barang yang Aiden bawa dari Jakarta karena ia tidak mau repot. Di saat Aiden sedang membereskan barangnya tiba-tiba saja Rian masuk dan langsung berbaring di ranjang Aiden sambil memperhatikan sahabatnya yang sedang sibuk sendiri. Malam tahun baru ini ada private party di sekitar sini. Enggak sembarangan orang punya akses ke sana. 150. Bagaimana kalau kita ke sana dan menikmati malam tahun baru di sana? Ajak Rian. Sepertinya seru. Sahut Aiden. Pastinya seru dan pastinya banyak cewek cantik di sana. Jawab Rian sambil tertawa. Setelah menyusun barangnya di tempatnya Aiden pun duduk bersila di sebelah Rian. Lu bilang mau kenalin cewek lu, memangnya dia ikut ke sini? Bukannya dia gadis Jogja? Tanya Aiden. Beberapa minggu yang lalu Rian sempat mengatakan akan mengenalkan pacarnya kepada Aiden jika sahabatnya itu pulang. Enggak jadi, gue sama dia udah putus beberapa hari yang lalu. Jawab Rian membuat Aiden tertawa kencang. Kenapa putus? Tanya Aiden masih tertawa. Dia mutusin gue karena gue kedapatan jalan sama temannya. Jawab Rian. Ya ampun ternyata lu playboy juga. Aiden meninju bahu Rian. Stete. Jangan berisik nanti papa dan mama dengar. Rian balas meninju bahu Aiden dan kedua remaja itu tertawa. 151. Meskipun Kania menyiapkan kamar sendiri untuk Aiden namun pada kenyataannya kedua remaja itu memilih tidur di kamar Aiden dan Kania pun akhirnya membiarkannya. Di Bali Anya sibuk dengan Rizal dan Kania dan berhenti mengganggu Rian dan Aiden. Satu hari menjelang malam pergantian tahun Rian dan Aiden sudah bersiap untuk pergi. Sejak sore mereka sudah minta izin kepada Rizal dan Kania untuk merayakan malam pergantian tahun di luar dan Rizal pun tentu saja mengizinkan tanpa ada drama apapun karena menurut Rizal Aiden dan Rian itu sudah dewasa. Sementara Anya memilih menghadiri malam pergantian tahun itu di salah satu hotel milik Rizal yang diisi dengan aneka tarian daerah. Mobil Aiden meluncur ke sebuah kawasan tempat yang lumayan jauh dan berada di pinggir pantai tempat private party. Tidak banyak orang tahu mengenai tempat itu karena demi menjaga privasi para pengunjungnya dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Tempat itu dijaga dengan ketat dan pengunjung di sana pun dibatasi dan tidak lebih dari 100 orang. Aiden tidak akan menyangka jika Arsen dulunya juga member di sana. Orang yang duduk di sana adalah pejabat tinggi. Bisik Rian. Iya gue tahu karena gue pernah bertemu dia di kantornya papa dan kalau enggak salah dia punya skandal sama artis, jawab Aiden. Iya benar, itu ceweknya. Rian menunjuk pada wanita yang di sebelah pria itu. Aiden dan Rian memesan minuman dan kemudian duduk di sebuah meja. Suara deburan ombak dan dentuman musik kencang menyambut kedatangan kedua pria itu. Beberapa orang bule melintas di depan mereka dengan mengenakan bikini yang begitu seksi. 152. Kuliah di tempat yang berbeda. Veronica dan Nadia sengaja datang ke Bali untuk menikmati malam tahun baru di sana. Sementara itu Rian mulai bergerak menjauh dan mendekati garis pantai. Bersama Veronica ia ingin menerima tantangan dari Aiden tadi. Aiden diam-diam hanya tersenyum. Ia dapat menebak isi kepala Rian saat ini. Nadia mengajak Aiden pulseng bersama saat liburan mereka selesai tetapi Aiden menolak karena ia harus kembali ke Jakarta dulu dan pulang dari sana. Rian dan Veronica berenang sebentar dan setelah itu mereka duduk di sebuah kursi jemur.
Aiden sempat melihat saat Veronica duduk di pangkuan Ryan dan mereka kemudian berciuman. Bahkan tidak sampai di situ, Aiden melihat dengan jelas saat tangan Ryan menarik tali bikini Veronica dan kepala Ryan pun menyusup di belahan dada Veronica. Mulut Ryan dengan liar melahap payudara Veronica yang besar dan tubuh mereka bergerak seirama saling menekan. Tubuh Veronica mulsi bergerak liar di pangkuan Ryan dan Aiden yakin jika sebentar lagi mereka akan klimaks bersama. Dan di saat semua orang mulai menghitung mundur, tubuh Ryan dan Veronica pun mengejang bersamaan. Aiden melihat kedua tangan Veronica memeluk Ryan dengan erat. Aiden dan Ryan pulang dari tempat itu hampir dini hari. "Gimana rasanya nyusu sama bule?" tanya Aiden menggoda. "Sama saja, yang beda hanya ukurannya saja yang lebih gede dari pacar gue," jawab Ryan setelah mereka sampai ke rumah dan sedang berbaring di ranjang Aiden. Aiden tertawa mendengar ucapan Ryan itu. Selama kuliah di Jogja, Ryan tinggal di apartemen dan ia sering mengajak pacarnya menginap di sana karena Ryan dan pacarnya sering melakukan video call dengan Aiden. Menjelang pagi, Aiden dan Ryan pun baru tidur sehingga pada saat matahari sudah mulai tinggi mereka masih tidur pulas. Rizal dan Kania sengaja tidak membangunkan Aiden dan Ryan karena mereka tahu jika Aiden dan Ryan pulang dini hari. Rizal dan Kania memilih fokus menemani Anya yang selalu berusaha mencari perhatian dari mereka.